Halo, jumpa lagi dengan saya untuk pelajaran Bahasa dan Sastra Makassar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perbendaharaan kata yang berada di sekitar kita, khususnya di sekitar rumah. Namun sebelum kita membahasnya, saya mau menyampaikan dulu KBS untuk kelas 10. Nah, yang pertama untuk kelas Roma, saya pilih saudara Alexander Brian Luardi. Kemudian untuk kelas Beijing, saudara Adrian Halim. Kemudian untuk kelas Seoul, saudari Alicia Putri Lengkong. Untuk kelas Kairo, saudari Anna Kurnia Ugiwan. Kemudian untuk kelas Batavia, saudari Alena Sentosa. Kemudian untuk London, saudara Christian Marvilo Pikarsa. Nah, ini untuk KBS Bahasa dan Sastra Makassar. Nah, ada tugasnya. Yang pertama bagi KBS, kalau misalnya sudah ada yang menjadi KBS yang lain untuk mata pelajaran yang lain, maka boleh menunjuk temannya yang lain dan menginformasikannya kepada Bapak melalui WA yang sudah ada. Ya, jadi sekali lagi, kalau misalnya dari nama-nama ini ada yang sudah ditunjuk menjadi KBS untuk pelajaran yang lain, maka boleh menunjuk temannya sebagai penggantinya dan itu bisa diinformasikan kepada Bapak lewat WA. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, tugas KBS yang kedua adalah membuat grup WA kelas. Ya, jadi membuat grup WA kelas dan nanti juga Bapak dimasukkan di grup itu. Nah, sehingga nanti kita bisa mengabsen kehadiran anak-anak lewat grup WA yang ada. Jadi nanti ini tugas KBS untuk membuat siapa-siapa yang sudah membaca atau hadir di mata pelajaran ini, dan itu nanti dibikin listnya dan diposting di grup. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa tahu siapa-siapa yang hadir dan siapa-siapa yang tidak hadir. Nah, tugas yang ketiga adalah untuk menyampaikan kepada seluruh anggota kelas untuk melihat manakala ada tugas-tugas yang Bapak Guru sampaikan. Nah, saya kira itu 3 tugas yang harus dikerjakan oleh KBS yang Bapak sudah tunjuk. Nah, kemudian hari ini kita akan bersama-sama belajar. Nah, karena itu kita akan lihat ya, hari ini kita akan melihat beberapa istilah
ya, atau beberapa benda yang ada di sekitar kita dalam bahasa Makassar ini untuk menambah perbendaharaan kita, ya, sebagai perbendaharaan kata Makassar kita. Nah, yang pertama rumah, ya, rumah dalam bahasa Makassarnya adalah balla, ya. Balla itu ditulis D-A-L-L-A-K. Nah, tapi dalam pengucapan kata huruf K di belakang itu biasanya tidak dibunyikan. Nah, balla atau rumah atau balla ini biasa dipakai untuk mereka yang menggunakan dialek Lakium, dialek Konjo dan yang lain, kecuali bagi yang berdialek Selayar. Nah, rumah itu disebut sapo, ya. Jadi kalau bagi yang berdialek Selayar, rumah bukan balla tapi sapo, ya. Jadi itu dua yang sering kali kita dengar. Nah, jadi rumah bahasa Makassarnya itu balla, ya. Bagi mereka yang menggunakan dialek Selayar, ya, menyebutnya sapo. Nah, yang kedua tangga, ya. Nah, tangga itu bahasa Makassarnya tuka, ya. Jadi T-U-K-A, atau bisa dipakai K di belakang, bisa juga pakai tanda petik di atas, ya. Nah, jadi tangga bahasa Makassarnya itu disebut tuka. Nah, yang ketiga atap. Atap itu biasa dalam bahasa Makassarnya disebut patongko, ya. Itu penutup, ya. Itu atap, ya, patongko. Jadi tulisannya P-A pakai K, kemudian tongko, ya. Nah, kemudian dinding. Dinding, ya, itu biasa disebut juga dengan rinring, ya. Rinring, R-I-N-R-I-N-G, ya. Kemudian pintu. Pintu dalam bahasa Makassar disebut dengan pakekbu, ya. Jadi bisa ditulis PA baru tanda petik, atau boleh menggunakan double K, ya. Jadi P-A-K-K E-double-B kemudian U, atau pakekbu, ya, itu pintu. Nah, yang berikut tiang. Tiang itu disebut dalam bahasa Makassar benteng, ya, benteng, ya. Tulisannya biasa benteng. Nah, kemudian yang berikut serambi, ya. Jadi kalau rumah orang Makassar itu pada umumnya menggunakan serambi. Nah, serambi bahasa Makassarnya paladang. Paladang, paladang, ya. Paladang, P-A-L-A-D-A-N-G, ya. Paladang. Nah, yang berikut jendela. Jendela bahasa Makassarnya tongtongan, ya. Jadi tulisannya T-O-N-G T-O-N-G-A-N-G, ya. Jadi tongtongan. Nah, kemudian yang berikut kursi. Nah, kursi bahasa Makassarnya
kadera. K-A-D-E-R-A. Kadera. Nah, berikut lemari. Nah, lemari bahasa Makassarnya hampir sama dengan bahasa Indonesia, lamari, ya. Jadi hanya berbeda tulisan huruf A dengan E. Ya, jadi kalau bahasa Indonesianya itu lemari, maka bahasa Makassarnya lamari, ya. Yang berikut piring. Piring atau dalam bahasa Makassar itu pinjeng. Itu pinjeng ini yang berdialek Selayar, ya. Atau panne, ya. Orang Makassar juga biasa menggunakan panne, ya. Jadi kalau piring bagi yang berdialek Selayar itu menyebutnya pinjeng, P-I-N-C-E-N-G. Kemudian bagi mereka yang berdialek Lakiung dan seterusnya itu biasa menggunakan panne, ya. P-A-N-N-E, panne. Nah, kemudian yang berikut sendok. Nah, sendok itu bahasa Makassarnya sondok, ya. Pakai K di belakang, tapi tidak dibunyikan, sondok, ya. Kemudian panci. Panci atau kalau mereka yang berdialek Selayar menyebutnya korong, ya. Atau yang berdialek Lakiung uring, ya. Uring juga biasa dipakai dalam bahasa Bugis, ya. Korong, K-O-R-O-N-G. Kemudian uring, U-R-I-N-G. Nah, yang berikut wajan. Nah, wajan dalam bahasa Makassarnya pamajak, ya. Bisa menggunakan P-A tanda petik di atas atau bisa juga menggunakan K. Kemudian majak, ya, pakai K di belakang, pamajak. Nah, yang berikut gelas, ya. Nah, gelas itu biasa juga dikatakan kaca, ya, atau galasi, ya. Bagi mereka yang berdialek Lakiung sering menggunakan kaca. Kalau yang berdialek Selayar itu biasanya menggunakan galasi, ya. Nah, kemudian berikut timba. Timba itu sekro, jadi menulisnya S-E-K-R-O-K, sekro, ya. Bisa juga menggunakan tanda petik di atas. Atau juga ada yang menggunakan panyai, ya. P-A-N-Y-A-I, panyai. Kemudian kompor. Nah, kompor itu hampir sama dalam bahasa Makassar dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Makassarnya kompor, ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu kompor, bahasa Makassarnya kompor. Ya, jadi jangan lupa seringkali bahasa Makassar itu ditekan di akhir, ya. Kompor. Nah, yang berikut dapur. Dapur itu bahasa Makassarnya papaluang, ya. Papaluang itu bisa P-A-K-P-A-double-U-double-L, kemudian U-A dan N-G, ya, papaluang. Kemudian kamar. Kamar itu bahasa Makassarnya kamara, ya, jadi hampir sama dengan bahasa Indonesia. Nah, kemudian meja. Meja bahasa Makassarnya mejang, ya, cuma ditambah ng di belakang, ya.
Jadi kata meja menjadi Makassar Mejang. Ya. Kemudian yang berikut celana, sumur. Sumur biasa juga dalam bahasa Makassar disebut dengan buhum. Ini untuk yang berdialek Selayar, ya, buhum atau buum. Ya, itu bahasa yang dipakai. Yang berikut baju. Nah, baju sama dengan bahasa Makassar juga baju. Kemudian celana, ya, celana itu saluara. Ya, jadi kalau celana itu saluara. Nah, itu pada umumnya, ya. Nah, kalau dia lebih spesifik lagi, misalnya celana panjang, ya, celana panjang itu disebut dengan saluara lambere, ya, saluara lambere untuk yang berdialek Selayar. Kalau yang berdialek Lakium itu menggunakan saluara lakbu, ya, jadi saluara lakbu, ya, itu bisa, ya. Jadi bisa menggunakan saluara lambere atau bisa menggunakan saluara lakbu, ya. Kemudian celana pendek. Nah, celana pendek itu bahasa Makassarnya saluara bokdok, ya. Ada ini yang berdialek Selayar. Kemudian saluara bodoh, ya, gitu. Kemudian sarung itu bahasa Makassarnya lipak, pakai K di belakang, ya. Kemudian lipstick, ya, ini bagi perempuan, itu bahasa Makassarnya gincu, ya. Jadi kalau biasa perempuan menggunakan lipstick. Kemudian bedak, ya, bedak apapun namanya, itu disebut dengan bakra, ya, BAKRA, tanda petik di atas, atau bisa juga menggunakan huruf K di belakang, tapi tidak dibunyikan, ya, hanya dikatakan bakra, ya, tidak dikatakan barak, ya, tidak dibunyikan seperti itu. Kemudian yang berikut kepala, ya, kepala kita, ya, kepala manusia. Kalau disebut kepala manusia itu kalau kepala secara umum itu ulu. Nah, kalau dia lebih spesifik lagi, misalnya kepala manusia, kepala anjing dan seterusnya, misalnya kalau dia kepala manusia, ulu tahu, ya. Jadi kalau dia kepala asu, ya, kepala anjing itu disebut dengan kepala ulu asu, ya. Atau kalau ayam misalnya ulu jangan, ya, dan seterusnya. Jadi kepala secara umum itu disebut ulu. Nah, kalau dia lebih spesifik itu tergantung jenisnya, ya, jenis binatangnya, ya, atau hewannya. Kalau dia misalnya kepala manusia, maka disebut sebagai ulu tahu. Kalau dia ayam disebut, misalnya kepala ayam disebut ulu jangan, ya. Kalau misalnya dia kepala kerbau disebut ulu tedong, ya. Nah, kemudian mata, ya, mata juga dalam bahasa Makassar, mata juga. Kemudian tangan, ya, tangan itu 5, ya. Jadi dari belikat sampai jari-jari itu namanya 5 atau tangan. Nah, kemudian telinga itu toli, ya. Nah, telinga kita itu disebut toli. Kemudian mulut bahasa Makassarnya dalam yang berdialek Selayar itu disebut dengan baba. Kalau yang berdialek Lakium dan yang lain itu disebut bawah, ya. Jadi kalau dialek Selayar baba tulisannya BA
BA, ya, baba. Kemudian yang berdialek Lakium dan sekitarnya sebut dengan bawah, ya, BAWA. Kemudian perut. Nah, perut itu batang, ya, itu bagi yang menggunakan dialek Lakium itu sebut batang. Kalau yang berdialek Selayar itu disebut dengan pumpung, ya, perut, ya, pumpung, ya, pakai NG di belakang. Nah, kemudian pusar. Kalau pusar dalam bahasa Makassarnya itu disebut dengan poci, ya, PO double C baru I, ya, poci. Kemudian kalau yang berdialek Selayar dia menggunakan poso, POSO, tanda petik di atas, ya, poso, ya, itu pusar. Kemudian paha. Kalau paha manusia, ya, itu bahasa Makassarnya bonggang, ya, bonggang. Kemudian betis. Nah, betis bahasa Makassarnya bitisi, ya, di tanda petik di atas, atau bisa juga menggunakan huruf K terakhir, ya, tapi sekali lagi tidak dibunyikan, bitisi, ya. Kemudian kaki, ya, kaki itu dari paha ke bawah. Nah, disebut dengan bangking, ya, bangking, ya, BANG, kemudian K, kemudian E tambah NG, bangking, ya. Kemudian jari, ya, jari secara umum, ya, jari secara umum itu bahasa Makassarnya karameng, ya. Jadi mau jari tangan atau jari kaki semuanya disebut dengan karameng, jari. Nah, kalau dia mau lebih spesifik, misalnya jari tangan, nah itu disebut dengan karameng 5, ya, jari tangan. Nah, kalau dia jari kaki, maka karameng bangking, ya, jadi itu lebih spesifiknya. Tapi kalau dia secara umum, jari itu disebut dengan karameng, ya. Kemudian alis, ya, alis bahasa Makassarnya kannying, KANN, kemudian I tambah NG, kannying, ya, alis. Kemudian kulit, ya, kulit itu bahasa Makassarnya balulang atau baluleng, ya, itu bisa juga digunakan, balulang atau baluleng, ya. Kemudian leher, ya, leher kita itu bahasa Makassarnya kalong, ya, double L, kalong. Nah, kemudian yang berikut telapak tangan, ya, telapak tangan itu disebut dengan pala 5. Tulisannya PALA tambah K baru sambung 5. Jadi ditulis terpisah dua kata itu, pala 5. Kemudian telapak kaki. Nah, telapak kaki itu dalam bahasa Makassarnya disebut dengan pala bangking, ya. Jadi PA kemudian LA tambah K, atau bisa menggunakan tanda petik di atas, kemudian disambung dengan kata berikut bangking. Jadi pala bangking, ya, itu telapak kaki. Nah, kemudian rambut. Rambut bahasa Makassarnya uhu, ya. Rambut kita uhu, UHU, ya, tambah petik di atas atau pakai huruf K. Kemudian lutut.
ya, lutut kita, itu bahasa Makassarnya kalantu, ya, KALAN tambah TU, ya. Kemudian siku, ya, siku kita itu disebut singkulu, ya, pakai tanda petik di atas atau huruf K terakhir, singkulu, ya. Kemudian pipi, ya, itu bahasa Makassarnya pilisi, ya, pilisi, bukan pilisi, pilisi, PILISI. Kemudian kumis, bahasa Makassarnya bulu sumik, ya, jadi kumis bagi yang laki-laki. Nah, ini beberapa benda atau bagian-bagian dari organ tubuh kita yang seringkali kita dengar, seringkali kita pakai dalam bahasa Makassar sehari-hari. Nah, ini saya kira masih kurang, kita perlu menambah. Nah, karena itu ada tugas untuk kalian, ya, untuk kelas 10. Tugasnya adalah mencari atau menuliskan arti bahasa Makassar dari nama-nama yang akan Bapak bacakan, ya. Nah, jadi kalian mengisi bahasa Makassarnya. Nah, yang pertama Bapak, ya. Kalau Bapak bahasa Makassarnya apa? Ya. Kemudian Ibu, bahasa Makassarnya apa? Ibu. Kemudian Tante, ya. Apa bahasa Makassarnya? Kemudian Om, ya, apa bahasa Makassarnya? Kemudian Saudara, ya, apa bahasa Makassarnya? Kemudian Kakak, apa bahasa Makassarnya? Kemudian Adik, apa bahasa Makassarnya? Kemudian Ipar, apa bahasa Makassarnya, ya? Kemudian sepupu sekali, ya. Kemudian sepupu 2 kali. Kemudian sepupu 3 kali. Kemudian sepupu 4 kali. Kemudian anak tiri, ya. Kemudian sepupu, ya, sepupu, ya, sendiri, ya. Kemudian darah, ya, jadi darah bahasa Makassarnya apa? Kemudian mobil, bahasa Makassarnya apa? Motor, bahasa Makassarnya apa? Sepeda, bahasa Makassarnya apa? Kereta api, bahasa Makassarnya apa? Pesawat terbang, bahasa Makassarnya apa? Kemudian pesawat tempur, bahasa Makassarnya apa? Kemudian kapal laut, bahasa Makassarnya apa? Kemudian perahu, bahasa Makassarnya apa? Kemudian becak, bahasa Makassarnya apa? Dan yang berikut terakhir nomor 25, berjumpa, bahasa Makassarnya apa, ya. Jadi ini 25 tugas yang kalian harus mencari bahasa Makassarnya, ya. Sekali lagi saya ulangi. Pertama Bapak, kemudian Ibu, kemudian Tante, kemudian Om, kemudian Saudara, kemudian Kakak, kemudian Adik, kemudian Ipar, kemudian sepupu, sepupu sekali, kemudian sepupu 2 kali, sepupu 3 kali,
sepupu 4 kali, kemudian sepupu, kemudian anak tiri, kemudian darah, kemudian mobil, kemudian motor, kemudian sepeda, kemudian kereta api, kemudian pesawat terbang, kemudian pesawat tempur, kemudian kapal laut, kemudian perahu, kemudian becak, kemudian berjumpa. Nah, ini kata-kata yang kalian harus cari bahasa Makassarnya. Ya. Nah, tugas ini nanti kalian kirim di email saya. Ya. Nah, tugas ini ada nilainya. Ya. Jadi satu soal itu, ya, satu nomor itu nilainya 2. Ya. Jadi kalau misalnya semua benar, maka 25 kali 2, ya, berarti 50. Nah, 50 dikali 100 dibagi 50. Ya, itulah nilai yang nanti kalian akan dapat. Ya. Jadi sekali lagi bahwa satu nomor itu atau satu soal itu atau Bapak beri nilai 2. Jadi kalau benar semua, maka 2 kali 25. Nah, berarti 50 kali 100, ya, per 50. Ya. Nah, jadi itu nanti nilai yang akan kalian peroleh. Nah, batas waktu pemasukan tugas yaitu karena jadwalnya kita itu hari Selasa, maka paling lambat masuk tugasnya hari Selasa jam 12 malam. Itu Bapak bisa terima di emailnya Bapak. Ya. Nah, saya kira sampai di sini dulu pelajaran kita. Nanti kita akan berjumpa pada pelajaran berikutnya. Nah, saya harap KBS-nya masing-masing kelas bisa menyampaikan kepada seluruh teman-temannya. Dan sekali lagi, tolong KBS segera membuat grup kelas. Nah, nomor Bapak juga tolong dimasukkan. Dan kemudian nanti KBS membuat daftar hadir, ya, dan dimasukkan di grup, ya, siapa-siapa yang bisa yang hadir, ya. Nah, itu bisa juga nanti dimasukkan saja, nanti masing-masing teman akan mengisi, ya, dibikin daftarnya, nanti masing-masing mengisi namanya, dia hadir, ya. Nah, karena itu juga bagian dari penilaian kita. Oke, sampai di sini. Kalau ada hal-hal yang kalian kurang mengerti, bisa ditanyakan di WA Bapak. Oke, sampai di sini kita akan jumpa dalam pertemuan berikut. Terima kasih. Shalom.